Hey guys, selamat datang kembali di Starlight Hero. Pertama-tama, seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih dulu buat yang udah subscribe, buat yang udah like, yang udah komen. Nah, bagi yang udah sering mampir di channel aku, seperti biasa untuk timestampnya aku udah taruh di description box. Jadi kalian bisa langsung pilih pilihan filenya. Nah, untuk yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di Starlight Hero. Mungkin aku akan jelasin sedikit untuk channel ini. Jadi di channel aku itu nggak ada yang namanya gender gitu. Nah, jadi di bacaan aku itu nggak ada yang spesifikasi cewek atau cowok. Nah, jadi aku menggunakan terms maskulin atau feminin gitu, karena ada cewek yang sisi maskulinnya itu lebih gede dan ada cowok yang sisi femininnya itu lebih gede. Nah, jadi dengan aku mengkategorikan mereka ke cewek atau cowok itu agak kurang adil menurut aku. Nah, jadi maka dari itu aku menggunakan terms feminine sama masculine gitu. Nah, kemudian yang kedua, semua bacaan di reading aku menggunakan energi kolektif. Nah, jadi file yang ada di bacaan aku itu cuman 3, kadang-kadang ada 5 gitu. Nah, jadi semua energinya itu adalah energi kolektif. Nah, jadi bisa jadi file yang kamu pilih itu nggak resonate atau nggak cocok sama kamu gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak resonate, kamu boleh atau bebas untuk memilih file lain gitu. Nah, kalau misalnya bukan file kamu, bisa jadi kamu itu kayak cross watching gitu. Nah, jadi energi kamu itu terbalik sama orang yang kamu tanya gitu. Nah, jadi kamu mendengar atau menonton bacaan ini dari sisi orang itu gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, karena menggunakan energi kolektif. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang hanya membaca energi kalian secara spesifik, aku juga ada bikin private reading gitu. Nah, untuk detail atau deskripsinya aku juga udah taruh di description box, jadi bisa langsung di bawah. Kemudian aku juga mengadakan giveaway setiap minggu untuk 1 orang gitu. Nah, jadi memang aku pengennya bisa untuk reach lebih banyak orang, biar lebih banyak orang juga dapetin reading aku secara free gitu. Nah, jadi aku mengadakan giveaway setiap minggu untuk 1 orang gitu. Nah, biasanya aku akan umumin pemenangnya itu di hari Senin, di setiap hari Senin gitu. Nah, untuk durasinya itu 30 menit gitu. Nah, sedangkan untuk temanya itu bebas gitu. Yang penting yang normal, nggak yang aneh-aneh gitu. Syaratnya gampang, hanya harus subscribe, like, sama komen gitu. Nah, jadi kalian bisa cantumkan di komen tema apa yang mau kalian pilih gitu. Nah, bisa asmara, bisa karir, bisa keuangan, bisa kesehatan, dan lain-lain. Pokoknya bebas gitu. Tapi kalian harus cantumkan di komen tema yang mau kalian pilih gitu, sama kenapa aku harus pilih kalian gitu. Nah, jadi nanti aku akan pilih mana yang menurut aku urgent dan aku akan dahulukan yang urgent gitu. Nah, jadi kalian boleh tulis di bawah, nanti aku akan baca dan aku akan pilih satu dan umumin setiap minggu di hari Senin. Nah, jadi syaratnya hanya itu, gampang banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen gitu. Nah, hanya itu aja. Nah, untuk pilihan file hari ini ada 3 seperti yang terlihat di screen. Nah, kalian bisa ambil waktu sejenak, kemudian pilih salah satu yang sangat dominan kepada kalian gitu. Nah, aku udah taruh timestampnya di description box, jadi kalian setelah pilih bisa langsung klik di description box. Hai Paiwan, jadi ini untuk kalian yang pilih file 1 atau file 1. Nah, seperti biasa aku akan shuffle dulu. Nanti setelah shuffle aku akan kasih bacaannya.
Oke guys, nah jadi ini aku udah dapet 11 kartu. Biasa aku hanya pakai 10, tapi aku tadi dikasih 11. Ini sekartu tambahannya. Kemudian aku minta satu kartu konfirmasi lagi, ini yang keluar. Ini Ten of Cups in reverse gitu. Nah, jadi aku akan mulai bacain satu-satu yang aku lihat karena ini banyak banget energinya di sini gitu. Nah, jadi aku akan mulai dari apa yang aku lihat duluan gitu. Nah, jadi menurut aku ini sebenarnya energi general dari pile 1 ini adalah energi tentang sebuah hubungan atau sebuah relationship gitu. Nah, ini menurut aku. Aku akan mulai dari kartu yang pertama dulu, yaitu yang ini. Nah, jadi dari kartu ini aku merasa hubungan ini dijalani oleh seorang feminin dan seorang maskulin gitu. Nah, aku akan deketin dulu kartunya, kemudian aku akan zoom. Nah, jadi ini guys, jadi ini ada sepasang, jadi feminin sama maskulin. Nah, jadi menurut aku kartu ini selalu identik dengan kondisi finansial ini untuk reading di aku ya. Jadi kartu ini menunjukkan hal yang berbeda-beda kalau readernya beda dan kalau kasusnya beda. Kalau misalnya topik yang ditanyain beda gitu. Jadi apa yang aku jelasin di sini mungkin nggak berlaku bagi reader lain, tapi ini berlaku untuk aku gitu. Nah, jadi di kartu ini, setiap kartu ini muncul energi maskulin yang keluar di sini selalu identik dengan kondisi finansial atau kondisi keuangan yang lebih rendah daripada kondisi finansial atau kondisi keuangan yang dipunyai atau dimiliki oleh si feminin gitu. Nah, jadi sebenarnya background dari si maskulin ini sendiri yang ada di kartu ini gitu. Background atau latar belakang si maskulin ini sendiri sebenarnya acak-acakan gitu. Nah, jadi di kartu ini aku nggak pernah tahu si maskulin ini datangnya ini dari mana gitu. Nah, di mana dia tinggal, latar belakang keluarganya ini gimana. Tapi aku selalu tahu latar belakang dari si feminin. Nah, jadi si feminin ini datang dari keluarga yang berada gitu, keluarga yang kondisi finansialnya itu cukup oke gitu. Tapi kemudian si feminin ini ketemu dengan atau jatuh cinta sama si maskulin yang gak jelas ini sebenarnya menurut aku gitu. Lalu jadilah mereka menjadi sebuah pasangan gitu, sepasang gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada burung-burung yang terbang di background dari kartu ini. Nah, ini menandakan bahwa banyak sebenarnya orang yang bergunjing atau bergosip di belakang sepasang kekasih ini. Ada yang gosipnya baik, ada yang gosipnya nggak baik gitu, ada yang enak didengar, ada yang nggak enak didengar. Tapi banyak orang yang keep tabs atau mengikuti perkembangan atau update dari pasangan ini gitu. Nah, jadi banyak banget orang yang pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di kehidupan pasangan ini. Nah, sebenarnya aku nggak heran karena banyak banget tipe-tipe orang kepo di dunia ini seperti yang aku bilang di reading aku yang lain gitu. Nah, jadi banyak banget orang yang pengen tahu update dari kehidupan percintaan si feminin dan si maskulin ini gitu. Nah, jadi itu yang pertama banget. Kemudian dengan keluarnya kartu Hierophant ini aku merasa kalau dengan keluarnya kartu Hierophant ini aku merasa kalau feminin dan maskulin yang ketemu tadi sudah berubah menjadi sepasang suami istri. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ini kayak ruang sidang dan kayak court situation gitu. Nah, jadi ada dua orang yang datang kepada seseorang yang berbaju merah. Kemudian ini kalau kalian perhatiin di sini ini ada gambar kunci gitu. Nah, jadi ini di bacaan aku merepresentasikan sebuah kontrak pernikahan. Ini bisa juga muncul di kondisi lain sebagai
kontrak kerja gitu, tapi karena posisi atau kondisi yang lagi kita baca ini sebenarnya energi relationship atau energi percintaan ini menjadi sebuah kontrak atau perjanjian pernikahan gitu. Nah, jadi mereka ini sebenarnya udah melewati court situation ini dan menjadi sepasang suami istri gitu. Itu background awalnya dari dua kartu di awal yang kita dapetin. Kemudian dari kartu Queen of Wands ini aku merasa kalau sebenarnya jadi ini kayaknya udah berjalan beberapa saat guys, udah berjalan beberapa tahun, dan aku merasa dengan keluarnya Queen of Wands ini dalam kondisi pernikahan yang tadi itu, si feminin ini yang sebenarnya lebih makmur dan lebih memakmurkan si maskulin gitu. Nah, memang tadi aku sudah bilang kalau background dari si feminin ini sendiri sudah makmur gitu. Nah, tapi secara energi si feminin ini juga memakmurkan si maskulin gitu. Nah, jadi si feminin ini benar-benar punya energi yang bisa bawain banyak rezeki ke si maskulin gitu. Nah, kemudian bukan hanya dia memakmurkan si maskulin secara finansial, dia juga memakmurkan si maskulin dari aspek-aspek yang di aspek-aspek yang lain. Nah, jadi contohnya dia juga ngerawat, dia juga menjaga, dia juga membantu si maskulin dalam beberapa hal gitu, dengan memasak, dengan mengurus rumah dengan baik dan benar, dengan memastikan si maskulin ini punya baju kerja yang selalu rapi dan selalu bersih gitu, mencuci baju dan lain sebagainya, mengurus rumah gitu. Nah, jadi secara energi si feminin ini benar-benar memaksimalkan atau memakmurkan si maskulin ini gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan keluarnya Queen of Cups in reverse atau terbalik ini, aku merasa kalau si feminin ini sebenarnya nggak terlalu merasa dicintai oleh si maskulin gitu. Dan ini sudah berjalan beberapa saat guys gitu. Nah, jadi si feminin ini terus dan terus memberi dalam berbagai hal, tapi dia nggak merasa si maskulin ini sebenarnya return the favor gitu. Jadi dia nggak merasa menerima, kan kita memberi dan menerima gitu. Nah, tapi si feminin ini nggak merasa dia menerima kuantitas yang cukup gitu. Nah, jadi kalau soal kuantitas, kalau kalian pernah baca suatu buku, aku lupa judulnya tapi ada Venus and Mars gitu, aku udah lupa judul aslinya itu karena aku suka kebalik. Nah, jadi di buku itu ditulis kalau misalnya cowok itu maskulin itu melakukan suatu hal, nah jadi kalau misalnya si feminin melakukan satu hal gitu, itu nilainya itu misalnya 5 gitu. Nah, tapi ketika si maskulin pengen return the favor atau melakukan kebaikan untuk membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh si feminin ini, mereka harus membalas 2 atau 3 kali lipat untuk bisa memenuhi satu yang udah dilakukan si feminin gitu. Nah, jadi sistem yang bekerja pada seorang feminin itu sebenarnya seperti itu gitu. Nah, jadi si feminin ini merasa kalau dia tidak cukup, tidak menerima kuantitas yang cukup dari si maskulin gitu. Nah, jadi tapi memang benar gitu. Nah, jadi ini bukan hanya perasaan dia, jadi ini memang dia nggak menerima cukup kuantitas guys. Kenapa? Karena energinya ini memang terbalik gitu. Nah, energinya itu terbalik gitu, Queen of Cups-nya ini terbalik, jadi dia nggak merasa dicintai sebenarnya gitu.
Jadi kemudian ada kartu The Hermit di sini. Nah, jadi si Hermit ini sebenarnya ini represent dua hal menurut aku. Yang pertama, si feminin ini merasa kesepian gitu. Nah, jadi mereka kayak jadinya itu lebih sering menghabiskan waktu sendiri ketimbang menghabiskan waktu bersama gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku merasa ada sebuah kecurigaan yang muncul di pikiran atau hati si feminin ini kalau si maskulin ini ada orang ketiga gitu. Nah, jadi kenapa aku bilang gitu? Karena dengan munculnya kartu Three of Cups sama Three of Pentacles ini. Nah, jadi dua kartu ini sebenarnya beda ya guys. Jadi ini kartu orang ketiga, jadi ini definitely kartu orang ketiga. Ini kartu sebenarnya ini energinya itu tergantung, karena kadang ini bisa keluar sebagai celebration, tapi di sini menurut aku ini adalah kartu dimana ada orang ketiga. Jadi dengan munculnya Three of Cups sama Three of Pentacles ini, aku yakin banget ini bukan hanya perasaan si feminin. Jadi ini memang faktanya, ini memang sudah ada orang ketiga di dalam hubungan ini gitu. Nah, kadang-kadang aku bingung ya guys, kalau misalnya dapet bacaan kayak gini, kadang-kadang aku bingung gimana mau nyampeinnya gitu, karena sebenarnya aku berharap semua kartu atau bacaan yang keluar itu cuman yang baik-baik aja gitu, yang energinya bahagia-bahagia aja gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kartunya keluar yang seperti ini dengan tema yang pesan penting yang harus kalian dengar dalam waktu dekat gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku juga harus menyampaikan apa yang harus kalian dengar guys gitu. Nah, jadi tadi dia merasa sendiri si feminin ini, kemudian ada orang ketiga dalam hubungan yang sedang si feminin ini jalani gitu. Kemudian di sini ada kartu Seven of Cups in reverse gitu. Jadi ini terbalik dengan konfirmasi kartu ini gitu. Nah, jadi aku merasa di sini si maskulin ini sebenarnya, jadi ini nyambung ke kartu yang pertama ya guys. Jadi si maskulin ini sebenarnya background dari hidupnya ini sebenarnya nggak karuan guys menurut aku. Jadi mereka datang dari kehidupan atau latar belakang kehidupan yang susah gitu, yang nggak mapan. Jadi nggak mapan itu dalam banyak hal, bukan hanya dalam finansial, bukan hanya dalam keuangan, nggak mapan secara mental, nggak mapan secara pikiran, nggak mapan secara pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ketika mereka jadi ini tadi kan di bawah si Hierophant ini. Nah, jadi begitu mereka ketemu dengan feminin ini dan memasuki tahap atau jenjang pernikahan dengan si feminin ini, mereka ini sebenarnya sudah membalikkan atau memutarkan kehidupan mereka dari yang gak mapan menjadi mapan gitu. Nah, jadi Ten of Cups ini sebenarnya kalau misalnya mereka keluarnya upright atau tegak, ini sebenarnya kartu dimana kartu kesusahan gitu. Nah, jadi aku akan balik ini. Nah, jadi kalian lihat ini kartu kesusahan sebenarnya. Jadi banyak hal-hal yang bikin hidup mereka ini nggak mapan gitu. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, tapi di sini keluarnya ini in reverse gitu. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa mereka ini sebenarnya sudah berhasil memutarbalikkan atau mengubah hidup mereka dari yang nggak mampu menjadi mampu gitu. Nah, jadi energi dari si maskulin itu sendiri sebenarnya sudah jadi di emperor gitu. Dari yang awalnya ini bukan siapa-siapa gitu. Nah, jadi mereka udah jadi di emperor. Mereka udah
berada di posisi yang aman dan nyaman dari banyak aspek guys. Nah jadi salah satunya itu dari finansial, kemudian dari pekerjaan, kemudian dari rumah dan lain-lain. Mereka ini sudah punya hampir segalanya. Aku tadi mau pakai kata-kata hampir segalanya, tapi menurut aku itu nggak terlalu cocok gitu. Nah jadi tapi mereka ini sebenarnya udah punya cukup banyak hal yang bisa membuat mereka merasa aman, nyaman dan mapan gitu sebenarnya. Dan karena ada hubungan, ada orang ketiga di hubungan ini, menurut aku si feminin ini jadi merasa Five of Pentacles. Nah jadi Five of Pentacles ini adalah mereka punya energi di mana mereka merasa tertinggal gitu. Mereka merasa mereka ditinggalkan di dinginnya malam dan tanpa naungan gitu. Nah jadi si atasnya itu kan tadi Queen of Cups gitu. Nah jadi posisinya ini seperti ini. Jadi si Queennya ini tadi, si femininnya ini tadi, perasaan dia ini sebenarnya pada saat ini seperti ini gitu. Nah jadi mereka merasa kalau jadi kondisinya ini si femininnya ini sebenarnya dibaik-baikin guys sebelum mereka married gitu. Nah jadi setelah married mereka jadi merasa ditinggalkan, gak dicintai gitu. Nah dan mereka jadi merasa kesepian yang tadi The Hermit tadi. Selain kesepian mereka juga merasa kalau mereka ini ditinggalkan sendiri di dinginnya malam gitu. Nah jadi selain merasa enggak didengarkan, mereka juga merasa sebenarnya enggak dikasih kepuasan lahir dan batin yang cukup, kemudian enggak dikasih kepuasan finansial juga yang cukup, mental juga yang cukup dan lain sebagainya gitu. Nah jadi mereka merasa amat sangat ditinggal gitu. Dan kembali lagi kita di Three of Pentacles ini dan the Strength. Menurut aku ini sebenarnya menurut aku di pernikahan ini belum punya dedek bayi gitu. Nah jadi belum ada momongan atau belum ada anak. Jadi masih kondisinya ini hanya suami dan istri, belum ada anaknya gitu. Jadi belum dapet dedek bayinya. Dan aku merasa dengan keluarnya Strength ini dan ini The Hermitnya ini tadi kan keluar, jadi aku merasa ini ada dua kondisi di sini. Nah jadi sebagian dari kalian, menurut aku ya, ini viewers aku ini kebanyakan yang feminin gitu. Nah tapi bisa juga kalian ada yang maskulin, tapi menurut aku dominannya ini feminin yang nonton dan yang milih pile 1 gitu. Nah jadi sebagian dari kalian aku merasa kalian akan membicarakan hal ini dengan pasangan kalian gitu. Nah tapi menurut aku akan ada orang tengah yang menjadi perantara di antara kalian gitu. Nah jadi nggak feminin langsung ngomong ke maskulin atau nggak maskulin langsung ngomong ke feminin gitu. Nah jadi akan ada orang tengah yang duduk dan mendengarkan dua sisi cerita kalian dan membantu kalian gimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah jadi itu untuk sebagian dari kalian, dan sebagiannya lagi menurut aku, tapi hanya sebagian kecil menurut aku, ini akan selesai atau akan mencapai ujung dari perjalanan pernikahan ini gitu. Tapi mungkin hanya dikit sih, mungkin nggak sampai 10 viewers gitu. Kebanyakan dari kalian akan mencari orang tengah gimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah karena dengan keluarnya kartu Strength ini aku merasa kalian akan bisa untuk menangani atau melewati
kondisi atau situasi ini gitu. Dan dengan jadi kartu strength ini, si ceweknya ini kalau kalian lihat dia berhasil untuk menaklukkan singanya. Nah, jadi singanya ini di sini menurut aku dalam kondisi reading yang keluar di fase 1 ini, aku merasa dia berhasil menaklukkan kondisi ini atau berhasil menaklukkan si maskulin ini gitu. Nah, jadi mereka akan kembali ke kondisi baik gitu. Jadi kondisi sebelum nggak sebelum negara api menyerang ya guys. Jadi sebelum kondisinya itu nggak baik-baik saja gitu. Nah, jadi mereka akan kembali ke kondisi normal dan semuanya bisa kembali normal dan seperti biasa gitu. Jadi pada akhirnya si maskulin ini akan berhenti nanti setelah dibicarakan, setelah dapat orang tengahnya. Menurut aku si maskulin ini akan berhenti untuk berhenti memiliki hubungan dengan pihak ketiga ini gitu. Jadi tadi ada orang ketiga di sini karena jadi itu akan selesai atau akan berhenti gitu, tapi harus dibicarakan dulu gitu. Dan menurut aku ketika dibicarakan pun si maskulin ini sebenarnya ada energi yang agak-agak defensif pada awalnya gitu, dan ada energi yang agak-agak kayak pura-pura nggak tahu gitu. Jadi agak-agak nggak mau ngaku gitu guys menurut aku. Dan sebenarnya menurut aku jadi ini pure kayak apa ya guys, si feminin ini memang masih sayang atau masih cinta dengan si maskulin gitu, karena aku nggak melihat ada faktor anak di sini. Karena kalau kadang-kadang orang yang udah married terus punya anak itu, mereka itu kadang-kadang inget anak gitu ya kan, kayak oh gimana kalau anak gue tuh nggak punya papanya, atau gimana kalau anak gue nggak punya mamanya gitu. Nah tapi di sini menurut aku belum ada faktor anak gitu. Jadi ini memang pure si ceweknya ini atau si femininnya ini memang masih sayang dan pengen nyelamatin hubungan ini gitu. Nah jadi kita kalau lihat di bottom of the decknya ini sebenarnya kartu Two of Pentacles gitu. Nah jadi ini si maskulin ini aku akan kasih lihat. Jadi si maskulinnya ini kalau misalnya ditinggalin, kalau misalnya si feminin ini memutuskan untuk meninggalkan si maskulin ini akan struggle guys. Bukan hanya ini kan Pentacles, Two of Pentacles, jadi bukan hanya Pentacles-nya aja yang struggle, bukan hanya duitnya aja yang bakalan kembali struggle, tapi juga kalau kalian lihat, kalian perhatikan di sini, ini wave atau ombak di latar belakangnya ini juga menggeliat gitu. Nah jadi kapalnya ini juga sebenarnya lagi menghadapi ombak yang besar, ombak yang garang atau ombak yang ganas gitu. Nah jadi bukan hanya Pentacles atau kondisi keuangannya saja yang akan struggle atau akan sulit, tapi juga pikiran dan mentalnya juga akan struggle gitu, akan bergemuruh, akan sulit gitu. Kenapa? Karena seperti yang udah aku bilang di awal tadi, energi dari si feminin ini adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu amat sangat makmur guys, dan mereka bukan hanya makmur untuk diri mereka sendiri, mereka juga makmur membawa kemakmuran bagi orang lain gitu. Nah jadi aku udah bilang kalau Queen of Wands ini bawa banyak banget rezeki bagi si maskulin. Jadi kalau misalnya mereka pergi dan memutuskan untuk meninggalkan si maskulin ini, rezekinya itu juga akan dibawa gitu. Jadi kemakmurannya itu juga akan dibawa gitu.
Kadang-kadang mungkin ada orang yang bingung, oh gimana sih rezeki kan gak bakalan tertukar. Iya, rezeki gak bakalan tertukar gitu, tapi secara logika kalau kalian pikirkan, seseorang yang membawa kebahagiaan itu, misalnya aku tinggal sama si A misalnya gitu, kita nggak usah bilang gender, jadi si A ini energinya ini Queen of Wands gitu. Nah, mereka membawa kebahagiaan, membawa kemakmuran. Efek ke kehidupan sehari-hari aku itu apa? Efek ke kehidupan sehari-hari itu aku itu adalah hidup aku otomatis menjadi lebih gampang, lebih gampang guys. Jadi tiap pagi aku mau kerja, baju udah disiapin, mobil udah dipanasin, sarapan udah dibikinin dan lain sebagainya gitu. Itu bakalan membuat awal dari hari-hari aku itu otomatis menjadi bahagia gitu. Itu bakalan berefek ke sisa hari-hari aku gitu. Aku ke kantor bahagia, aku menjalani pekerjaan aku bahagia, aku pulang juga bahagia karena aku tahu bakalan udah ada makanan dan kasur yang udah diberesin gitu, makanan yang udah disiapin gitu. Nah, itu berefek ke mood kita dan juga ke hasil kerja kita gitu. Jadi otomatis dengan hasil kerja yang bagus, kita juga akan mendapatkan penilaian yang bagus dalam pekerjaan dan juga jadi mempercepat ini ya guys, kayak dapetin nilai untuk promosi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu yang aku maksud dalam memberikan kemakmuran ke orang lain. Kenapa? Karena mereka, si Queen of Wands ini, energi orang yang punya Queen of Wands ini memakmurkan orang, memberikan kebahagiaan kepada orang gitu. Nah, jadi secara real life itu juga akan berefek kepada kita. Nah, jadi seperti itu maksudnya gitu. Jadi pesan penting dalam waktu dekat yang akan kalian tahu adalah kalau misalnya kalian yang feminin ini, nah jadi kecurigaan kalian ini bukan hanya kecurigaan semata. Kalian akan menurut aku ya guys, ada action atau ada langkah-langkah yang akan kalian lakukan atau bahkan sudah kalian lakukan untuk mencari evidence dari kecurigaan kalian gitu. Nah, jadi menurut aku dengan The Hermit ini muncul, jadi si Hermit ini kan pegang tongkat, kemudian dia dapat sebuah bintang yang bersinar. Nah, ini kalian akan dapat evidence-nya. Kalian akan melakukan hal yang menurut kalian perlu, menurut kalian penting untuk mendapatkan evidence itu. Jadi kalian nggak hanya asal nuduh, oh kamu selingkuh gitu. Jadi bukan kayak gitu ya guys. Kalian ada buktinya dan kalian akan konfront si maskulin ini dengan bukti yang kalian dapatkan gitu. Nah, jadi walaupun tadi si maskulin ini akan agak-agak kayak pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak mau ngaku pada awalnya gitu, tapi pada akhirnya mereka itu akan ngaku gitu. Itu untuk kalian yang feminin gitu. Nah, jadi memang itu bukan hanya kecurigaan kalian semata, itu akan terbukti, kalian akan dapetin buktinya gitu. Nah, dan kalian akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar gitu. Nah, itu untuk yang maskulin. Nah, kalau kalian yang itu untuk kalian yang feminin. Kalau kalian yang maskulin, nah kalau misalnya kalian memang dalam kondisi atau dalam keadaan dimana kalian punya pihak ketiga, nah kalian ini wanti-wanti ini akan segera terbongkar gitu. Nah, itu untuk yang maskulin. Tapi kembali lagi seperti konklusi yang aku tadi udah bilang, masalah ini akan selesai atau akan ketemu solusinya gitu dengan baik dan benar. Atau kalau misalnya kalian yang menjadi orang tengah, kalau misalnya yang nonton ini sebagai orang tengah, karena ada faktor orang tengah di sini. Jadi bisa jadi kalian ini yang nonton adalah si orang tengah ini. Nah, kalian akan segera menjadi orang tengah bagi feminin dan maskulin ini, dan kalian akan segera membantu dua orang ini untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah, oke, jadi mungkin sampai di sini dulu bacaan untuk hal 1. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.
biar aku makin semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu reading untuk PAL 1 hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Hai PAL 2, jadi ini untuk kalian yang pilih PAL 2 dan seperti biasa aku akan shuffle dulu kartunya. Nanti dari hasil kartu yang keluar aku akan kasih bacaannya. Nah, jadi ini untuk kalian yang pilih PAL 2. Jadi aku udah dapet ini 10 kartu. Aku akan mulai dulu dari energi generalnya. Nah, jadi menurut aku di sini kalian ini energinya ini sebenarnya kalian dimana kalian harus membuat sebuah keputusan. Nah, jadi keputusan ini antara kalian harus mengikuti atau tidak mengikuti nurani kalian gitu. Nah, jadi aku akan mulai dari kartu yang pertama. Jadi yang pertama ini ada kartu The High Priestess. Jadi aku akan jelasin sedikit. Nah, jadi aku akan zoom dulu kartunya. Nah, jadi kartu The High Priestess ini sebenarnya kartu apa? Jadi mungkin biar kalian juga agak-agak mengerti, biar relate juga ke ceritanya. Nah, jadi The High Priestess ini sebenarnya kartu dimana jadi ini ada cewek. Jadi cewek ini kayak versi cewek dari pendeta gitu. Nah, tapi pendetanya ini kalau kalian lihat lebih dekat, dia ini punya satu gulungan yang namanya Torah gitu. Jadi Torah itu Torah, Tarot gitu kan, Torah. Jadi Torah itu sebenarnya universal law atau hukum mutlak yang ada di dunia ini gitu. Nah, jadi dibuat atau enggak oleh manusia, apapun yang kayak misalnya ada yang dibuat oleh manusia, jadi kayak ada kayak misalnya benda-benda yang diciptakan oleh manusia gitu. Nah, jadi ada atau tidaknya benda-benda atau hal-hal tersebut, Torah ini akan tetap ada gitu. Nah, jadi dan di sini ini ada sebuah moon yang merepresentasikan the truth gitu, jadi kebenaran. Jadi dengan keluarnya kartu High Priestess ini, jadi si High Priestess ini sebenarnya sudah ready kapan saja untuk memberikan kalian gulungan Torah ini. Jadi gulungan kebenaran ini gitu. Yang perlu kalian lakukan hanya meminta gulungan ini oleh sama si High Priestess ini gitu. Nah, jadi mereka akan selalu kasih gitu. Mereka nggak pernah nggak ngasih gitu. Jadi setiap kalian meminta, kalian akan selalu dapat gulungan ini, dan ini free, boleh diambil oleh semua orang, dan gulungan ini sebenarnya nggak akan habis gitu. Jadi misalnya aku minta gulungan ini, aku akan dikasih, dan misalnya kalian juga ngantri minta 10 orang atau 100 orang gitu, gulungan ini akan selalu ada. Kenapa? Karena ini adalah universal law gitu. Nah, jadi ini adalah gulungan kunci menuju kebenaran. Itulah kenapa ada curtain, ada tirai dengan gambar-gambar ini gitu. Kenapa ada tirai di sini? Setelah kalian dapat Torah ini, kalian akan masuk melalui tirai ini, dan kalian ini sebenarnya belakangnya air guys. Jadi kalau kalian lihat ini air warna biru, ini sebenarnya hati nurani kalian gitu. Nah, jadi dengan keluarnya kartu Two of Swords ini, jadi ini kartu galau sebenarnya, kartu bimbang, kartu bingung. Di antara dua pedang ini, mana yang harus kalian pilih? Mana yang harus kalian salah satu dari dua ini, yang mana yang mau kalian pilih? Dan di sini dua-duanya ada bulan sabit. Ini ada kebenaran gitu. Jadi akan ada kebenaran yang
menunggu untuk dibuka gitu. Nah jadi sebenarnya ini lebih menuju ke kondisi perasaan kalian. Nah jadi di reading ini benar-benar gak ada gender, jadi terlepas dari kalian maskulin atau feminin, dua-duanya ini kalian harus memutuskan mana yang mau kalian pilih gitu. Nah jadi di The High Priestess ini ada dua tiang, ada yang hitam dan ada yang putih. Nah ini sebenarnya menurut aku menandakan yang harus kalian pilih ini ada dua hal. Yang pertama hal yang baik, dan yang kedua ini hal yang gak baik gitu menurut aku. Dan sebenarnya kalian ini sebenarnya udah agak-agak tahu mana yang akan kalian pilih gitu. Nah menurut aku itu seperti itu. Ini sebenarnya kalau aku lihat sekarang, kalau aku lihat lagi gitu, ini kayaknya lebih ke kerjaan gitu. Nah jadi sebagian dari kalian dominannya ini ke pekerjaan gitu. Jadi ada dengan keluarnya The Fool ini menurut aku ada indikasi di mana kalian ini pengen resign kayaknya menurut aku gitu. Nah pengen menuju ke tempat yang baru, pengen punya pekerjaan baru gitu, pengen punya gaji juga yang baru gitu. Menurut aku seperti itu. Dan next lagi ke kartu yang selanjutnya. Jadi ini ada Knight of Wands yang membawa tongkat ke si orang yang galau ini gitu. Nah jadi bentar guys, aku akan zoom dulu. Jadi ini ada Knight of Wands, ada kesatria yang bawa tongkat yang dibawa menuju ke orang yang galau ini gitu. Nah jadi tongkat ini sebenarnya menurut aku sebuah kabar yang dibawa oleh kesatria ini menuju ke si orang galau ini. Nah tongkat ini juga atau kabar ini juga yang sebenarnya membuat si orang ini galau gitu, yang membuat dia harus pergi menuju The High Priestess untuk mendapatkan jawaban yang dia perlu gitu. Nah dengan keluarnya Six of Swords di sini, jadi kalau kalian lihat ini, jadi ini zoom dulu ya guys. Ntar aku terangin. Jadi Six of Swords ini menurut aku di sini kalau kalian lihat, pedang-pedang ini melindungi si orang yang berjubah ini. Nah menurut aku dengan adanya Knight of Wands di sini yang bikin si orang ini galau, menurut aku kesatria ini membawa kabar atau membawa perintah atau membawa sesuatu yang bikin si ini galau. Kenapa? Karena dia salah satu dari pedang inilah adalah si kabar ini gitu. Nah jadi inilah kabar nggak baik yang dibawa oleh kesatria ini. Jadi yang warna hitam tadi yang di sini, yang di kartu The High Priestess ini sebenarnya yang dibawa si kesatria ini. Jadi kesatria ini menurut aku punya indikasi untuk meminta orang yang galau itu melakukan hal yang gak baik, yang kalau setelah dilakukan si orang galau itu harus melindungi dirinya sendiri menggunakan pedang-pedang ini. Dan ini kalau kalian lihat dia pakai perahu pergi gitu. Jadi kalau misalnya dia pilih untuk melakukan hal yang gak baik ini, dia harus pergi dari perusahaan atau tempat yang sedang dia naungi atau sedang dia tempati. Tapi perginya itu pun dengan gak aman guys. Kenapa? Karena harus pakai pengaman atau pedang-pedang untuk melindungi dia sendiri gitu. Nah jadi menurut aku ada indikasi orang luar atau orang dari luar kantor itu atau kompetitor menurut aku meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang gak appropriate atau gak pantas gitu.
dan itu menyebabkan kalian galau. Kenapa? Karena kalian harus memilih antara melakukan itu atau nggak melakukan itu. Jadi hitam dan putih seperti di kartu The High Priestess ini. Jadi kalian ini sekarang dalam state atau kondisi di mana kalian harus pergi menanya kepada hati nurani kalian sendiri. Mana yang harus kalian pilih atau mana yang harus kalian lakukan gitu. Tapi karena ini topiknya adalah pesan penting dalam waktu dekat yang akan kalian dengar, nah jadi mungkin ini belum kejadian karena dalam waktu dekat gitu, tapi akan ada kejadian seperti ini karena Knight of Wands ini udah keluar. Jadi si kesatria ini akan bawa berita atau perintah atau tawaran atau offer yang jelek untuk kalian lakukan gitu. Itu menurut aku. Dan lanjut ke kartu yang nomor 6. Ini ada kartu strength atau kartu kekuatan yang terbalik dan kartu Ten of Pentacles. Nah, jadi kenapa kalian galau menurut aku? Tadi kan kalian harus milih melakukan di antara dua hal. Jadi yang pertama itu yang baik dan yang satu lagi itu yang gak baik. Jadi kenapa kalian galau? Kalau menurut aku dengan keluarnya dua kartu ini kalian bakalan ditawari banyak banget duit atau sejumlah duit yang gede untuk melawan nurani kalian atau untuk melakukan hal yang gak baik tersebut menurut aku. Dan jumlahnya ini dengan Ten of Pentacles dan dengan kondisi kalian yang galau, menurut aku ini jumlahnya besar gitu, gak main-main jumlahnya. Dan besar itu sebenarnya relatif ya guys, tapi kalau misalnya bisa bikin kalian galau, ini kan angkanya beda bagi masing-masing orang. Jadi mungkin beberapa dari kalian orang punya gitu, jadi mungkin besarnya itu 10 miliar bagi kalian gitu, tapi bagi orang yang menengah mungkin 1 miliar itu sudah besar gitu. Jadi ada juga orang yang 10 juta juga udah besar gitu. Nah jadi beda-beda, tapi jumlahnya ini sebenarnya sudah besar bagi kalian gitu. Sudah bisa membuat kalian, kalau misalnya sudah bisa membuat kalian galau, itu berarti jumlah uangnya itu sebenarnya sudah bisa bermanfaat untuk banyak hal gitu. Jadi bisa untuk beli rumah misalnya, bisa untuk mengobati penyakit orang tua kalian misalnya, atau bisa untuk biaya kuliah semua anak kalian misalnya, dan lain sebagainya gitu. Tapi jumlahnya itu sebenarnya sudah besar gitu. Nah perumpamaan besarnya itu seperti yang tadi gitu menurut aku. Nah itu yang membuat kalian galau. Tapi bagusnya menurut aku, baiknya di sini adalah apa? Aku akan kembali ke kartu ini. Jadi ini kartu dimana si sosok berbaju putih ini galau. Tapi yang keluar di bawah ini adalah Ace of Swords. Nah, jadi Ace of Swords ini adalah kartu kebenaran menurut aku. Dan kartu dimana victory atau kemenangan tercapai gitu. Jadi dan dikaitkan dengan Nine of Swords yang terbalik, menurut aku kalian memutuskan untuk melakukan hal yang baik dan kalian turn down atau menolak si Ten of Pentacles ini. Menurut aku menolak duit yang besar tadi menurut aku, karena kalian merasa kalian harus melakukan sesuatu hal yang benar dan kalian sebenarnya kalian agak nggak bisa tidur gara-gara tawaran dari si kesatria tadi sama Ten of Pentacles tadi menurut aku. Jadi kalian agak-agak nggak bisa tidur gitu. Jadi bukan hanya karena duitnya gede, itu yang pertama, kalian juga nggak bisa melawan nurani kalian gitu. Jadi kalian lebih memilih untuk melakukan hal yang benar ketimbang harus dapat duit gede tapi nggak bisa tidur dan harus pindah dari tempat dimana kalian kerja sekarang
dengan rasa was-was gitu. Itu menurut aku. Jadi kalian akan memilih untuk melakukan hal yang baik dan menolak sejumlah uang yang besar tersebut gitu. Karena dengan the Fool yang keluar di atas Ten of Pentacles, menurut aku the Fool yang keluar di atas Ten of Pentacles sebenarnya dengan munculnya the Fool di atas Ten of Pentacles ini, jadi aku harus akui duit ini amat sangat besar ya guys. Kenapa? Karena ini bisa untuk memulai sebuah kehidupan baru dengan uang yang akan kalian dapatkan gitu. Nah jadi 10 miliar atau 1 miliar tadi ini cukup untuk memberikan kalian kehidupan yang baru, untuk memulai hal yang baru gitu. Nah jadi tapi aku melihat kalian memutuskan untuk melakukan hal yang benar gitu, karena yang keluarnya ini Ace of Swords gitu. Jadi ini adalah sebuah kartu kebenaran dan akan ada Knight of Cups di akhir kartunya. Nah, jadi ini bisa berarti dua hal. Yang pertama, kalian memutuskan untuk tetap stay loyal ke perusahaan kalian yang sekarang, dan satu lagi artinya itu kalian bakalan mendapatkan reward dari perusahaan kalian sekarang karena kalian sudah melakukan hal yang benar gitu. Nah jadi sebenarnya aku ngelihat, aku merasa energi di Knight of Cups di reading yang ini sebenarnya perempuan gitu. Nah jadi menurut aku atasan kalian ini yang merupakan perempuan gitu. Jadi kalian akan dapat reward, dapat penghargaan, dapat apresiasi dari atasan kalian. Tapi nggak semua mungkin, tapi dominannya atasan kalian ini perempuan gitu. Nah jadi itulah kabar atau pesan penting yang akan kalian dengar dalam waktu dekat. Sampai di sini dulu untuk PAL 2 hari ini. Jangan lupa untuk hit like, subscribe, and comment button di bawah biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Hey guys, jadi ini untuk kalian yang pilih PAL 3 atau PAL 3. Seperti biasa aku akan shuffle dulu, nanti setelah dapet kartunya aku akan bacain dari situ. Oke guys, jadi aku udah dapet ini 13 kartu. Jadi biasa aku hanya pakai 10, tapi aku minta 3 kartu konfirmasi lagi. Tapi ternyata dikasih 6 gitu. Nah jadi aku ada 3 kartu konfirmasi tambahan. Ini aku akan taruh di samping dulu karena udah nggak muat di screennya. Tapi aku akan kasih kalian lihat kartunya dan aku akan bacain buat kalian. Nah jadi aku akan mulai dulu dari energi generalnya, energi umumnya. Jadi menurut aku reading untuk PAL 3 atau PAL 3 ini berhubungan dengan pekerjaan atau status keuangan atau status sosial kalian gitu. Nah jadi terlepas dari kalian feminin atau maskulin, ini berlaku untuk kalian. Nah jadi
Aku akan mulai dulu dari kartu yang pertama. Jadi yang pertama itu kita punya Queen of Wands. Aku akan zoom dulu. Jadi kita punya Queen of Wands. Nah, jadi aku udah jelasin juga di pile 1 atau 2, aku udah lupa. Tapi mereka dapat juga kartu yang ini. Nah, jadi Queen of Wands ini sendiri kartunya ini jadi ini ratu. Jadi ratunya ini membawa kesejahteraan bukan hanya kepada diri dia sendiri tapi juga kepada orang lain. Nah, jadi Queen of Wands ini sendiri pada dasarnya sudah sejahtera gitu. Nah, jadi sejahteranya itu di banyak aspek, tapi nggak fokus pada finansial. Nah, jadi ada, kalau yang untuk finansial itu ada yang namanya Queen of Pentacles gitu, Queen of Coins. Nah, tapi ini Queen of Wands. Jadi Queen of Wands ini menyejahterakan orang, tapi di banyak aspek, termasuk di finansial, tapi lebih dominan ke aspek-aspek lain. Nah, jadi Queen of Wands ini sendiri membawa kesejahteraan bagi mental seseorang, membawa kesejahteraan bagi kedewasaan orang atau kedewasaan cara pandang seseorang dan hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi ini lebih berfokus pada pikiran dan cara pandang dan kondisi mental, kondisi emosi seseorang gitu. Nah, jadi Queen of Wands ini sendiri energi dari kalian gitu. Nah, jadi selain kalian sudah sejahtera secara di berbagai aspek tersebut, kalian juga membawa kesejahteraan pada orang yang berada di sekitar kalian gitu. Nah, jadi awal-awal untuk kartu pertama itu seperti itu gitu. Nah, kemudian lanjut ke kartu kedua. Jadi ini ada The Star, kartu The Star in reverse. Nah, ini menurut aku menandakan mengindikasikan atau menginterpretasikan dua hal. Jadi yang pertama, kalian ini walaupun sejahtera, kalian ini nggak pernah jadi the star sebenarnya gitu. Nah, walaupun kalian bermanfaat dalam arti positif bagi orang gitu, kalian ini dulunya nggak pernah jadi the star gitu, nggak pernah jadi orang yang dianggap membawa kesejahteraan gitu. Nah, jadi banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu sejahtera karena andil dari kalian gitu. Nah, jadi itu yang pertama, The Star in Reverse ini. Dan yang kedua, kalian ini sebenarnya udah jadi The Star gitu, udah jadi bintangnya, udah jadi orang yang disukai banyak orang gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mau bikin star kalian ini terbalik. Nah, jadi ada orang-orang yang mau bikin posisi kalian ini gak jadi the star atau gak jadi bintang lagi gitu. Nah, jadi yang kedua ini kartunya seperti itu. Lanjut ke kartu ketiga, ini ada Five of Pentacles. Jadi ada orang-orang atau ada pihak-pihak tertentu yang merasa mereka ini dirugikan atau ditinggal di dalam dinginnya malam oleh kalian gitu, atau oleh action atau oleh tindakan yang kalian lakukan gitu. Nah, jadi misalnya contohnya kalian contoh simple. Jadi kalian liburan kemana gitu, ke kota A misalnya. Nah, sebenarnya kalian dan si anggap aja orangnya B gitu. Jadi kalian dan si B ini booking hotel yang sama gitu untuk staycation misalnya. Sebenarnya mereka bisa dapetin kamar itu, tapi karena kalian sudah book duluan, mereka jadi nggak kedapatan lagi karena kamarnya tinggal satu dan mereka harus nginep di tempat yang lebih nggak enak dan lebih nggak bagus pemandangannya gitu. Nah, jadi mereka merasa dirugikan atas tindakan yang kalian lakukan gitu, secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Nah, jadi bisa jadi ada sesuatu yang kalian lakukan yang membuat mereka ini juga nggak bisa achieve atau mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi secara tidak sengaja kalian ini jadi berada di antara apa yang mereka mau dengan mereka gitu. Nah, jadi padahal kalian juga belum tentu punya niatan untuk menghalangi mereka untuk dapetin apa yang mereka mau gitu, tapi mereka juga merasa
secara tidak langsung mereka merasa karena adanya kalian mereka jadi nggak bisa dapetin apa yang mereka mau gitu. Nah jadi itu untuk kartu yang kedua dan ketiga, dan itu juga salah satu alasan kenapa mereka mau bikin star kalian itu terbalik gitu. Nah kemudian aku akan lanjut ke kartu selanjutnya. Jadi di sini kita punya Eight of Wands. Jadi di sini ini menurut aku ini merepresentasikan hal-hal yang sudah kalian lakukan untuk menjadi the star gitu. Nah, jadi kalian menjadi star atau menjadi bintang atau menjadi tokoh utama di sini ini bukan karena faktor keberuntungan gitu. Nah, sudah banyak yang kalian lewati gitu. Di sini ada 8 gitu. Ini hanya secara simbolis menurut aku. Yang kalian lewati itu malah sudah lebih banyak daripada tongkat-tongkat yang berjejer di sini gitu. Nah jadi memang kalian mencapai posisi kalian yang sekarang itu berdasarkan usaha kalian dan perjalanan yang panjang gitu. Nah jadi bukan serta-merta karena kalian dapetin itu tiba-tiba dalam semalam duar langsung besoknya kalian jadi the star. Nah jadi bukan yang kayak gitu ya guys. Diikuti dengan kartu The Sun, menurut aku kerja keras dan perjalanan yang sudah kalian lewati inilah yang membuat kalian berada di posisi yang bahagia ini. Nah jadi The Sun ini kartu yang paling bahagia yang ada di deck hero gitu, di deck tarot. Jadi The Sun ini merepresentasikan energi yang amat sangat bahagia gitu. Nah jadi kebahagiaan yang kalian punya sekarang ini datang dari kerja keras dan hal-hal dan perjalanan yang sudah kalian lakukan atau kalian lewati sebelumnya gitu. Nah kemudian di bawah Queen of Wands sendiri ada kartu Three of Cups. Nah, Three of Cups ini sendiri menurut aku ada orang-orang yang turut bahagia di dalam atau di sekitar kalian gitu. Jadi yang pertama itu karena kalian udah mencapai kondisi the sun atau kondisi bahagia tadi, ada orang-orang yang ikut bahagia atas pencapaian kalian. Tapi dengan ini keluar di bawah kartu Queen of Wands, menurut aku ini juga merepresentasikan yang tadi aku bilang, ada orang-orang yang bahagia karena kehadiran kalian, karena efek kesejahteraan yang kalian bawa ke orang-orang ini gitu. Nah jadi kadang-kadang ada orang yang sadar kesejahteraan mereka itu sebagian datangnya dari kalian, ada juga yang enggak gitu. Nah jadi ini merepresentasikan yang itu tadi gitu. Nah di bawah kartu The Star sendiri ada kartu Six of Cups terbalik. Nah, jadi ini ada Six of Cups terbalik. Tadi aku minta konfirmasi dan keluarnya itu The High Priestess. Nah, jadi menurut aku kalian sebenarnya tahu kalau ada orang-orang yang nggak suka sama kalian. Jadi ada orang-orang yang nggak suka kalian jadi The Star, dan sebenarnya kalian ini sudah tahu siapa orangnya gitu. Nah siapa yang satu iri atau sirik dan siapa yang mau menghalangi kalian jadi The Star menurut aku. Dan ini dengan adanya jadi ini ada gambar bulan, menurut aku kalian kalau misalnya kalian belum tahu, kalian akan tahu siapa yang sirik sama kalian itu. Nah juga dengan ini ya guys, tadi ada sebelumnya itu ada kartu Three of Cups. Jadi tiba-tiba aku merasa kalau
ada orang-orang yang pura-pura ikut bahagia di depan kalian dan pura-pura ikut mendukung kalian, tapi padahal sebenarnya mereka ini punya intensi yang nggak baik atau nggak bagus di belakang gitu. Nah jadi aku tiba-tiba ngerasa itu gitu, jadi aku harus kasih tahu kalian. Dan dengan keluarnya kartu nih, jadi kita akan next. Di sini ada kartu Seven of Cups in reverse gitu. Jadi ada kartu The Chariot. Jadi di sini aku merasa dengan di atasnya ini kartu Five of Pentacles yang udah aku jelasin tadi. Di sini aku merasa kalian sebenarnya ini punya potensi atau punya kemungkinan untuk dapetin promosi atau kenaikan status atau kenaikan finansial di hidup kalian gitu. Tapi ada orang-orang yang akan berusaha untuk menghentikan hal tersebut gitu. Nah jadi di sini, jadi ini kartunya ini terbalik. Jadi kalian kalau lihat seperti ini kartunya terbalik. Jadi menurut aku ini kan gak kelihatan apa di dalamnya, tapi ini ada tangan gitu. Kalau kalian lihat lebih dekat, ini ada dua tangan gitu. Nah jadi menurut aku ini sebenarnya kalian salah satu yang mengisi cups ini gitu. Nah jadi salah satu orang yang dapetin grand prize-nya gitu. Nah jadi tapi karena ini keluarnya terbalik, ada orang-orang dan ini ada The Chariot di sini. Jadi aku merasa ada orang-orang yang akan berusaha untuk menghentikan kalian untuk dapetin grand prize-nya gitu. Walaupun menurut aku ini nggak akan berhasil. Kenapa? Karena satu, itu ada kartu The Sun. Jadi kartu The Sun ini merepresentasikan kondisi kalian pada saat ini. Iya, tapi ini juga berada di bagian dari kartu total ini gitu. Jadi ada 16 kartu. The Sun ini adalah salah satu dari kartu tersebut dan dia bersumbangsi pada energi reading secara keseluruhan gitu. Nah jadi dengan keluarnya kartu The Sun menurut aku, dan juga di sini ada kartu Ten of Pentacles. Dan ini kalian kalau lihat di sini Ten of Pentacles ini menunjukkan jumlah uang yang akan kalian dapatkan atau bisa kalian dapatkan gitu atas hasil kerja keras kalian. Jadi ini Eight of Pentacles atau Eight of Coins. Kalian lihat di sini dia ini sebenarnya sudah susah payah untuk mengukir koin atau mengukir pentacles atau uang ini gitu. Kemudian uangnya ini dipajang. Jadi ini sebenarnya merepresentasikan kerja keras yang sudah dia lakukan selama ini, dan ini sudah terbukti jam terbangnya dan sudah terbukti hasil atau kualitas kerjanya baru bisa dipajang gitu. Nah jadi atas semua kerja keras yang sudah kalian lakukan ini, yang sudah mereka lakukan ini, kalian akan dapetin Ten of Coins gitu. Nah jadi bukan kalian dapetin Ten of Coins itu bukan karena mendadak gitu, bukan karena dikasih karena bos kalian hanya pengen ngasih atau karena orang cuma pengen ngasih dan lain sebagainya, tapi karena ada kualitas dan hasil kerja yang sudah terbukti yang kalian tunjukkan gitu, yang worth atau yang pantas untuk dapetin Ten of Pentacles ini gitu. Jadi Ten of Pentacles ini sendiri punya 3 kartu konfirmasi yang tadi aku kasih lihat di awal. Jadi ini aku akan kasih lihat. Bentar ya guys. Jadi kita punya Six of Wands, kemudian punya Four of Wands, sama punya Six of Pentacles gitu. Nah jadi menurut aku di sini kalian akan berhasil dapetin kenaikan status atau kenaikan level tersebut. Kenapa? Karena kalian berada pada energi celebration atau energi yang merayakan di sini. Jadi ini Six of Wands ini merayakan. Kemudian kalian ini kalau kalian lihat, nah jadi ini naik kuda putih dan banyak orang yang mengikuti, yang ikut juga untuk
celebrate gitu. Tapi dengan keluarnya Four of Cups in reverse di sini, menurut aku ada orang-orang yang gak bahagia atas pencapaian kalian. Kenapa? Karena Six of Coins yang terbalik, karena mereka gak dapet bagian gitu. Nah jadi mereka ini iri karena mereka gak dapetin bagian dari kalian gitu. Walaupun aku agak aneh interpretnya, karena nggak ada hubungannya juga kalian ngasih ke mereka. Maksudnya kalian nggak punya kewajiban untuk ngasih ke mereka sebenarnya. Kalau misalnya kalian naik gaji 10 juta misalnya, kalian nggak punya kewajiban untuk ngasih dua orang ini gitu. Tapi menurut aku mereka ini iri karena mereka nggak kebagian hasil atau porsi dari kalian gitu. Tapi ini bisa juga merepresentasikan mereka ini nggak dapet kenaikan yang harusnya mereka dapetin gitu. Nah jadi kalau kalian lihat ini ada pecahan-pecahan emas sebenarnya, karena di tarot sendiri nggak punya currency atau nggak punya mata uang, jadi ini hanya pakai pecahan-pecahan emas sama perak seperti zaman dulu gitu. Nah jadi mereka ini nggak dapet pecahan-pecahan emas ini gitu, jadi mereka nggak dapet apa yang seharusnya mereka rasa mereka dapetin gitu. Jadi kayak kenaikan gaji yang lumayan gitu. Jadi mereka iri atau marah atau nggak sukanya atau nggak senengnya itu karena itu gitu, karena bukan mereka yang dapetin tambahan emas ini gitu, tapi malah kalian yang dapetin tambahan emas itu gitu. Dan di sini untuk Eight of Pentacles atau Eight of Coins sendiri punya kartu konfirmasi Ace of Wands. Jadi Ace of Wands ini menurut aku adalah sejenis official statement atau sejenis surat resmi yang menyatakan kalau kalian ini berhak atas kenaikan yang sudah kalian perjuangkan selama ini gitu. Menurut aku seperti itu, karena tongkat ini sendiri bukan hanya merepresentasikan official statement tapi juga merepresentasikan, jadi tongkat ini guys kalau untuk beberapa kartu, jadi kayak ada beberapa kartu sih di tarot itu khususnya yang bagian wands. Jadi wands ini sendiri bisa berfungsi sebagai pencari jalan gitu. Nah jadi kadang-kadang aku bacanya itu wands ini sebagai pencari jalan. Jadi dengan keluarnya wands di sini, Ace of Wands di sini, yang pertama ini merepresentasikan kamu akan mendapatkan jalan menuju ke level yang lebih baik gitu. Nah jadi kamu dikasih tongkat atau kamu dikasih jalan untuk menuju ke tempat yang baru yang lebih baik, itu yang pertama. Kemudian jadi tangan ini keluar tiba-tiba dari awan, jadi ini kita anggapannya di kartu ini kita nggak tahu tangan ini munculnya dari mana, tapi karena energi generalnya ini berhubungan dengan pekerjaan, jadi ini kamu seperti diberikan tanggung jawab atau diberikan wewenang yang besar, yang tinggi untuk bisa memiliki kekuasaan yang bisa digunakan gitu. Nah jadi kamu kayak dikasih kayak tongkat kekuasaan atau tongkat wewenang oleh pihak yang bisa memberikan ini gitu. Nah jadi kamu bisa menggunakan tongkat ini untuk kebutuhan kamu gitu. Jadi Ace of Wands ini sendiri merepresentasikan seperti itu menurut aku. Makanya kenapa aku bilang pile 3 atau pile 3 ini berhubungan dengan
pekerjaan atau keuangan atau kenaikan tingkat keuangan atau taraf hidup kalian gitu. Nah, bagi sebagian dari kalian yang merasa kalau kalian belum berada di posisi The Sun ini, jadi posisi di mana kalian punya amat sangat banyak kebahagiaan. Nah, dengan keluarnya Ace of Wands ini, kalian akan menemukan jalan menuju kebahagiaan kalian gitu. Nah, jadi bagi kalian yang belum mencapai titik ini, di hal 3 ini juga pesan yang harus kalian dengar itu adalah The Sun kalian akan segera datang gitu, dan kalian akan dapetin tongkat atau jalan di mana kalian bisa gunakan untuk menuju The Sun kalian gitu. Nah, jadi untuk pesan penting yang akan kalian dengar dalam waktu dekat adalah yang pertama itu, kalian akan segera mendapatkan jalan menuju The Sun kalian, dan bagi sebagian lagi bagi kalian akan mendapatkan promosi atau kenaikan status atau kenaikan level atau kenaikan taraf hidup yang akan segera datang gitu. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3 pada reading kali ini. Semoga reading ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.